wajib untuk menyeluruhkan 8 kelompok itu. Artinya kalau ada 8 kelompok itu harus dikasih semua. Yang tadi sudah kita sebutkan itu harus dikasih semua. Ya. Jika memungkinkan, seperti zakat itu dibagikan oleh imam, panitia zakat, basda, basnas, maka wajib merata semua 8 kelompok itu harus dikasih. Nggak boleh dipilih-pilih. Oh yang 5 aja kita kasih, yang 2 enggak. Atau yang 3 enggak. Oh yang 4 aja kita kasih, 4 lagi enggak. Kalau semuanya ada, wajib semuanya dikasih. Ya. Kenapa? Karena ayatnya bilang begitu. Ya, ayatnya menyebutkan 8 kelompok itu, 8 jenis itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa bis sabil wa fi sabilillah wa bis sabil. Faridatan minallah wallahu alimul hakim. Kalau tidak memungkinkan untuk dikasih semua, seperti masing-masing muzaki mau bagiin sendiri. Ya. Biasanya kan orang kalau ngeluarin sendiri dia ngasihnya yang nyarinya yang miskin doang. Ya. Banyakan dari kita kalau mau ngeluarin zakat nyarinya yang miskin, yang fakir. Ya dia nggak tahu kalau orang yang banyak utangnya juga dikasih zakat. Orang yang musafir juga dikasih zakat. Yang dicari miskin-miskin aja. Ya, maka kalau tidak memungkinkan untuk dibagikan secara merata kepada 8 kelompok itu, ya seperti pemilik atau muzaki itu mengeluarkan zakatnya sendiri, tidak ada amil atau tidak ada pemerintah, tidak ada imam, maka wajib untuk memberikan kepada kelompok yang ada dari 8 kelompok itu. Ya. Dan wajib untuk meratakan antara mereka, antara 8 kelompok tadi. Ya kalau ada fakir, miskin, amil, kecuali amil, mu'alaf, budak, penghutang, musafir, setujuan, sabilillah, musafir, muslimin, ya, wajib diratain. Ya mu'alaf 10, miskin 10, fakir 10, rata. Ya setiap jenis atau setiap kelompok itu wajib untuk antara tiap kelompok itu wajib untuk diberikan secara rata. Dan kepada imam pemerintah wajib takmim ahad muslim. Wajib meratakan antara orang per orang dari satu jenis, satu kelompok. Orang miskinnya, orang fakirnya ada 100. Ya, maka wajib sama imam diratakan. Setiap orang dari 100 itu misalkan dikasih 10. Ya. Orang 10, orang 10, orang 10.
Wajib diratain antara setiap orang dan satu kelompok oleh imam. Pemerintah maksud. Begitupun pemilik. Muzaki itu kalau yang ngeluarin sendiri, ya, kalau dia bisa meratakan, wajib dia ratakan kalau zakatnya banyak. Walam yajuzul iktisaru ala aqalli min thalathati min kulli sinfin. Tidak boleh meringkas kurang dari 3 dari setiap kelompok. Tidak boleh meringkas apa meringkas? Membatasi. Tidak boleh membatasi kurang dari 3 pada setiap kelompok. Fakir harus lebih dari 3. Ya. Miskin harus lebih dari 3. Mu'alaf harus lebih dari 3. Kurang dari 3 nggak boleh. Kenapa? Karena sighahnya dalam ayat itu jamak. Dhamirnya jamak. Ya. Fuqara jamaknya fakir. Masakin jamaknya miskin. Mu'allafatu qulubuhum dhamirnya jamak mereka. Dan seterusnya. Oleh karena itu tidak boleh membatasi kurang dari 3 orang pada setiap kelompok dari 8 kelompok, kecuali amil. Amil dikasih 1 orang aja udah cukup sekedarnya. Bukan sebaliknya, amil paling banyak dapat. Ya, kasih berapa liter, miskin berapa liter, malam berapa liter, berapa liter yang lain, sabilillah, liter. Masih numpuk berasnya di masjid. Oh, bagi-bagi pengurus masjid. Ya. Atau bagi-bagi antara amil. Ya. Walam yajuzul iktisaru ala adhani min thalathati min kulli sinfin illa al-amil, kecuali si amil. Si amil nggak perlu lebih dari 3. Boleh 1 doang dikasih juga boleh. Karena biasanya yang ditunjuk oleh pemerintah itu, ditunjuk oleh Basda, biasanya cuma misalkan ketua masjidnya, ya, yang ditunjuk, yang dibuatin surat, bikin kontrak, diangkat. Oh, Masjid Nurul Khalid diangkat Fulan sebagai amil. Dialah yang amil. Yang lainnya cuma ngebantu, dikasih upah yang wajar. Enggak ngambil zakat, yang maksudnya enggak dapat dari zakat, yang lainnya itu dikasih upah oleh pemerintah. Ya. Maka tidak boleh membatasi kurang dari 3 pada setiap kelompok. Kecuali amil. Maka si amil itu kalau ada 1 orang yang kasih dia zakat udah cukup. Sedangkan
yang lain wajib diratakan antara tiap kelompok itu kecuali amil. Wa tajibu taswiyah bainal asnaf ghairal amil. Wajib untuk meratakan antara kelompok-kelompok itu kecuali amil. Amil nggak wajib diratain. Walaupun kebutuhannya dari setiap kelompok itu mungkin ada yang lebih. Yang fakirnya mungkin lebih banyak tapi wajib diratain. Ya. Atau yang berhutangnya lebih banyak maka wajib diratain. Wala tajibu taswiyah baina ahadil asnaf, dan tidak wajib meratakan antara orang per orang dalam kelompok itu. Kecuali imam yang bagikan. Illa yuqsimal imam wa tatasawal hajat. Tajibu taswiyah. Seperti yang kita bilang tadi ya. Kalau imam yang bagiin, maka dia harus meratakan antara orang per orang dalam satu kelompok. Dan diharamkan untuk memindahkan zakat kepada pemilik, ya, orang muzaki itu, orang yang mengeluarkan zakat, tidak boleh memberikan zakatnya ke tempat lain. Tidak boleh memindahkan zakatnya dari kampungnya, dari kampung wajibnya. Kampung wajib yang dia tinggal di situ, yang dia keluarin di situ. Ma'awujudil mustahiqin. Kalau mustahiknya ada di situ, orang-orang yang berhak menerima ada di kampung itu. Ya, kalau nggak ada ya baru boleh dipindah. Wa in adimatil asnafi baladi wujubiha au fadala anhum syai' wajaba naqluha, baru wajib dipindah. Kalau tidak ada mustahiknya di kampung tempat dia tinggal, atau sudah lebih, zakatnya berlebihan, sudah dibagi rata semua, boleh baru dipindah. Kemudian musannif mengatakan wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim, dan 5 kelompok yang tidak boleh diserahkan zakat kepada mereka. Ya, ada 5 yang nggak boleh dikasih zakat. Yang pertama, orang kaya atau orang yang punya pekerjaan yang mencukupi dia dari pekerjaannya itu. Yang kedua, budak yang bukan mukatab. Mukatab itu jenis budak yang punya perjanjian sama tuannya, kalau dia bisa bayar, dia merdeka. Itu namanya mukatab. Ya. Yang ada perjanjian sama tuannya. Kalau dia bisa bayar, dia merdeka. Kamu kalau bawa duit 100 juta, bayar saya, kata tuannya 100 juta, kamu bebas. Nah, itulah yang dapat zakat. Yang ketiga, yang tidak boleh dikasih zakat adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Keturunannya Hashim bin Abdi Manaf sama Muttalib bin Abdi Manaf. Ya. Yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Tidak boleh diserahkan zakat kepada mereka.
Kalau mau kasih kepada mereka, kasih sebagai hadiah, bukan sebagai zakat. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bilang, inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sedekah-sedekah ini, zakat maksudnya, adalah kotoran manusia. Fala tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Maka dia enggak halal buat Muhammad dan juga buat keluarga Muhammad. Ya. Karena mereka orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebutkan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum hira. Dan zakat itu kotoran orang, maka tidak halal untuk mereka. Di riwayat yang lain disebutkan, la uhilla lakum ahlal bait minas shadaqati syai'an. Tidak dihalalkan bagi kalian ahlal bait dari sedekah-sedekah ini sedikit pun. Inna lakum fi khamsil khumusi ma yakfikum. Sesungguhnya buat kalian ada dalam 1/5 dari 1/5 yang sudah mencukupi kalian. Baik maksudnya. Au yughnikum, mencukupi kalian. Ya. Jadi kalau dapat harta rampasan perang dibagi 5, kemudian 1/5 yang terakhir itu dibagi 5 lagi, 1/5 dari 1/5 itu ada haknya keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haknya ahlul bait. Ya, dan kata Nabi itu cukup buat mereka. Nah sekarang masalahnya bahwa itu tidak 1/5 dari 1/5 itu nggak lagi ada. Ya. Dan banyak dari ahlul bait, dari keluarganya Nabi SAW yang kesulitan, fakir, miskin. Oleh karena itu sebagian ulama membolehkan, mutaakhirin. Para ulama mutaakhirin membolehkan mereka untuk menerima zakat. Ya. Tapi dilihat dulu, kalau dia cukup, nggak usah dikasih zakat, kasih hadiah. Ya, kalau dia kekurangan dan tidak ada yang kasih hadiah kecuali zakat, nggak apa-apa. Kalau udah begitu, pakai pendapat ulama yang membolehkan. Itu yang ketiga. Juga diharamkan zakat itu buat budak-budak mereka. Budak-budaknya Banu Hashim dan Banu Muttalib. Ya. Karena dalam riwayat disebutkan maulal qaum minhum, bahwa budak-budak satu kaum termasuk golongan mereka. Maka budaknya ahlul bait termasuk dari golongan mereka. Yang keempat, orang yang wajib, yang tidak boleh kita serahkan zakat kepada mereka. Yang keempat adalah orang yang wajib untuk dinafkahi oleh muzaki. Ya, seperti kita jadi muzaki, kita mengeluarkan zakat. Orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh kita kasih zakat. Istri kita itu wajib kita nafkahi, nggak boleh kita kasih zakat. Anak kita kalau belum baligh, masih kecil, dan orang tua kita itu mereka wajib untuk kita nafkahi, maka tidak boleh kita menyerahkan zakat kita kepada mereka.
Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu, dan yang keempat itu tadi, orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki, tidak boleh diserahkan zakat. La yadfa'uha ilaihim, tidak boleh diserahkan zakat itu kepada mereka dengan nama fuqara masakin li ghinahum bidzalik. Wala tasihhu lil kafir, dan tidak sah zakat itu dikeluarkan untuk orang kafir. Ya. Yang kelima, tidak boleh diserahkan kepada orang kafir. Karena hadis sahihain Nabi SAW bersabda, shadaqatun tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah itu atau zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, kaum muslimin, dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir dari mereka. Maksudnya kaum muslimin, bukan kelompok yang lain, bukan orang-orang kafir. Na'am al-kayyal wal hammal wal hafidh wa nahwahum yajuzu kaunuhum kufaran mustajirin min sahmil amil. Karena dzalika ujra la zakah itu dia. Ya, tukang timbang, tukang bawa, tukang gotong, tukang nganter, penjaga, ya, dan yang lainnya, boleh mereka itu orang kafir yang disewa dan dibayarkan dari sahamnya si amil, bagiannya si amil, ya, bukan sebagai zakat tapi sebagai upah. Ya, dan wajib untuk mengeluarkan zakat itu secara langsung kalau sudah mampu. Yatamakkan minal adab bihudul mal wa akhidh lizakat min imamin aw sa'in aw mustahiqin, wallahu a'lam. Ada baikul dan sunnah hadis Rasulullah Muhammad bin